Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, my name is Fitriana Tripamukas, student number 83-2021-024. I'm here wanna translate text Robin Hood. Robin Hood menjadi penjahat. Robin Hood lahir menjelang abad ke-12. Nama aslinya Robert. Ia adalah putra Earl of Huntingdon. Saat itu Inggris mempunyai banyak masalah. Raja Richard sedang pergi berperang di tanah. Dia pergi bertahun-tahun, putus saudaranya, John, menjadi raja. Dia adalah raja yang kejam dan serakah. Anak buahnya arogan dan brutal. Rakyat Inggris yang miskin sangat menderita. Mereka membayar pajak yang sangat tinggi kepada Raja John dan sheriffnya. Banyak keluarga meninggal karena kelaparan. Suatu hari, Sheriff Nottingham yang kejam membunuh ayah Robin dan mengambil tanah miliknya. Robin muda kehilangan ayahnya, rumahnya, dan tanahnya, dan semua miliknya. Dia melarikan diri ke hutan Sherwood dengan pelayan setianya. Mereka memutuskan untuk hidup sebagai orang bebas di hutan. Mereka tidak ingin menjadi budak Raja John, namun Raja menganggap mereka penjahat. Ketika Robin dan anak buahnya mencapai hutan Sherwood, mereka duduk untuk beristirahat. Robin Hood tersenyum kepada pelayan setianya. Kemudian dia berkata kepada mereka, "Teman-temanku, hutan Sherwood adalah rumah baru kami. Sekarang kami bebas, tapi kami penjahat. Semua orang di kerajaan melawan kita. Guru, kami tidak takut karena engkau bersama kami," kata Mudge. "Ya, saya akan tinggal bersamamu, tetapi Anda harus melakukan apa yang saya katakan. Kami tidak harus menjadi perampok. Kita tidak boleh menyakiti orang miskin, orang tua, dan atau anak-anak. Kita harus menghormati dan melindungi mereka. Kami akan mengambil dari saudara kaya, bangsawan dan gemuk, orang gereja. Inilah rencana saya. Ketika para pelancong kaya datang ke hutan, kami mengundang mereka untuk makan bersama kami. Kemudian mereka harus membayar makanan mereka. Mereka harus memberi kita setengah dari semua yang mereka miliki. Kami kemudian memberikan uang ini kepada orang miskin. Apakah Anda berjanji untuk melakukan apa yang saya katakan?" "Ya, kami melakukannya." Mereka menangis. Robin dan penjahat tinggal di gua-gua di hutan. Gua-gua itu adalah tempat persembunyian yang sempurna. Mereka hangat dan kering di musim dingin. Di musim panas mereka keren. Mereka bahagia di hutan. Mereka semua menggunakan pakaian hijau dan buah busur dan anak panah. Robin punya klakson untuk memberi sinyal. Segera orang jujur lainnya bergabung dengan penjahat Sherwood di hutan. Nut, Will, Scarlet, dan lain-lain. Penjahat adalah pemanah yang sangat baik. Robin Hood menjadi pemanah yang terbaik di wilayah tersebut. Di hutan, Robin dan anak buahnya berlatih dengan busur dan anak panah mereka. Capture kedua, Robin bertemu dengan Little John. Suatu hari, Robin datang ke sungai dengan jembatan kecil. Ketika dia mulai menyeberanginya, dia mendengar suara keras berkata, "Saya ingin menyeberanginya dulu." Robin berbalik dan melihat pemuda yang besar. Dia sangat tinggi. "Tidak, aku duluan," jawab Robin. "Bisakah kamu mendorongku dari jembatan?" tanya pria besar itu. Dia memegang tongkat kayu. Robin memotong cabang dari pohon dan membuat tongkat. Kemudian dia mulai bertarung di jembatan. Robin cepat dan ringan, namun tak lama kemudian pria besar itu mendorong Robin ke dalam air. Dia sangat kuat. Pria besar itu tertawa. Kemudian dia menarik Robin keluar dari air. Robin mulai tertawa juga. "Kamu adalah petarung yang jujur," kata Robin. "Siapa namamu?" "Nama saya adalah John Little. Saya orang-orang jujur. Saya bertarung dengan orang-orang Raja Richard yang baik di Tanah Suci. Saya membuat pedang Raja Richard dan pedang anak buahnya. Dia adalah raja yang hebat, tapi saudaranya John kejam dan serakah. Saya tidak ingin melayani Raja John. Saya mencari Robin Hood. Saya ingin bergabung dengan penjahatnya. Selamat datang di perkumpulan penjahat kami yang ceria. Saya Robin Hood," kata Robin sambil tersenyum. "Teman Raja Richard adalah teman saya." John Little sangat terkejut. Kemudian kedua pria itu berpelukan dan menjadi teman baik. "Sekarang Anda adalah seorang penjahat. Anda harus mengubah nama Anda. Nama baru Anda adalah Little John." Robin membawa Little John ke tempat persembunyian rahasia di hutan. Para penjahat menyambut Little John dengan makan besar. Little John adalah seorang ahli membuat pedang. Setiap hari penjahat memiliki pedang baru. Penjahat menyukai Little John karena dia ramah dan baik hati. Pada malam hari, semua orang duduk mengelilingi api unggun dan mendengarkan cerita-ceritanya. Dia memberitahu mereka tentang petualangannya di Tanah Suci. Capture 3. Birawan Tuck bergabung dengan penjahat. Will Scarlet memberitahu Robin bahwa seorang pria besar dan gemuk tinggal di sebuah gua di dekat sungai hutan Sherwood. Suatu hari Robin memutuskan untuk bertemu dengannya. Dia pergi ke sungai dan melihat seorang birawan gemuk yang sedang memancing. "Selamat pagi anak muda," kata birawan itu. "Selamat siang," jawab Robin Hood. "Anda sedang memancing di sungai terlarang. Ikan yang kamu tangkap adalah milikku."
Anda bisa memancing di sini hari ini, tetapi hanya jika Anda membawa saya menyeberangi sungai. Birawan itu tidak menyukai apa yang dikatakan Robin. Jadi dia menatapnya dan berkata, saya bisa membawamu menyeberangi sungai. Anda sangat kurus, bisakah Anda membawa menyeberangi sungai? Robin terkejut mendengarnya. Tentu saja aku bisa menggendongmu. Saya kurus tetapi saya kuat. Robin mengangkat birawan besar itu dengan susah payah. Kemudian dia membawanya menyeberangi sungai. Kamu sangat berat, birawan, tapi aku bisa menggendongmu, kata Robin. Di seberang sungai, Robin berkata, sekarang kamu harus membawaku kembali. Birawan itu mulai membawa Robin Hood menyeberangi sungai. Tetapi ketika mereka tiba di tengah sungai, birawan itu berhenti. Dia mengendus Robin dan berkata, ya ampun, Anda berbau seperti tikus tua. Anda perlu mandi air dingin yang baik. Jadi birawan itu melemparkan Robin ke dalam air dingin. Dia tertawa terbahak-bahak lalu menarik Robin ke tepi sungai. Robin marah kepada awalnya. Kemudian dia tersenyum dan berkata, kamu benar, aku butuh mandi. Saya merasa lebih baik sekarang. Saudaraku yang baik, Anda bebas mancing di sungai ini kapanpun Anda mau. Mari kita berjabat tangan sebelum saya pergi, kata birawan itu. Oh, jangan pergi, kata Robin. Nama saya Robin Hood. Apa? Anda Robin Hood? Tanya birawan itu. Dia sangat terkejut. Ya, datang dan tinggal bersama penjahatku. Kami adalah pria yang baik dan jujur. Kami mengambil dari yang kaya dan memberikan kepada yang miskin. Kami menginginkan seorang birawan karena kami membutuhkan firman Tuhan. Siapa namamu? Saya Friar Michel Tuck dari Fountains Abbey. Saya bertengkar dengan kepala biara saya. Dia sangat rakus dan kaya. Dia tidak pernah membantu orang miskin. Dia melupakan ajaran Tuhan. Ketika saya mengatakan ini padanya, dia ingin menghukum saya. Saya melarikan diri ke hutan. Sekarang saya hidup sederhana. Jika Anda ingin hidup sederhana dan membantu orang miskin, maka datanglah ke hutan Sherwood, kata Robin. Kedua pria itu berjabat tangan dan berjanji untuk menjadi teman seumur hidup. Capture 4. Ingin mati atau hidup? Beberapa tahun berlalu, dan ada lebih dari 200 penjahat yang tinggal di hutan Sherwood. Robin Hood adalah pahlawan bagi orang miskin. Dia terus merampok orang kaya untuk diberikan kepada orang miskin. Robin Hood menyebutnya dengan pajak Sherwood. Semua pelancong kaya yang melewati hutan Sherwood membayar pajak. Sheriff Nottingham mengirim pasukan tentara ke hutan Sherwood untuk menangkap Robin Hood, tapi Robin dan penjahatnya ada di pohon. Mereka membunuh semua tentara kecuali satu. Robin dan anak buahnya adalah pemanah terbaik di wilayah mereka. Mengenal hutan dengan sempurna, mereka tidak pernah takut melawan tentara. Sheriff of Nottingham yang jahat, dia mungkin menghentikan Robin Hood. Sheriff sangat marah karena orang-orang menertawakannya. Dia tidak pernah menangkap Robin Hood. Raja John juga sangat marah. Rakyat yang mencintai Raja Richard dan membencinya. Suatu hari Raja John berdiri dan di atas tembok kastil. Dia berbicara kepada semua rakyatnya. Dia berkata, kita harus menangkap Robin Hood dan penjahatnya. Mereka adalah musuh kita. Saya membayar 100 keping emas untuk Robin Hood. Hidup atau mati, bawakan aku penjahat itu. Sejak hari itu kehidupan Robin Hood dalam bahaya besar. Capture 5. Robin bertemu dengan pelayan Marian. Ketika Robin Hood masih kecil, sahabatnya adalah Marian Fitzwater dan saudara laki-lakinya Mark. Robin bermain dengan mereka dan mengajari mereka menggunakan busur dan anak panah. Dia juga mengajari mereka bertarung dengan pedang. Robin hanya mencintai pelayan Marian dan dia mencintai pelayan Marian. Suatu hari, di musim semi, ayah Marian, Lord Robert Fitzwater dari Malahset, berkata kepadanya, Marian, kamu adalah pelayan yang cantik. Segera kamu harus menikah. Ada seorang bangsawan yang sangat kaya yang ingin menikahimu. Siapa namanya? Tanya Mariam. Namanya Sir Guy dari Gisborne, teman baik Sheriff of Nottingham. Ketika Maria mendengar ini, dia sangat tidak senang. Ini mengerikan. Dia tidak ingin menikah dengan Sir Guy dari Gisborne. Dia mencintai Robin dan ingin menikah dengannya. Dia memutuskan untuk melarikan diri untuk bergabung dengan Robin Hood. Dia menyamar sebagai kesatria. Kemudian dia mengambil kudanya dan pergi ke hutan Sherwood. Robin Hood ada di hutan. Dia datang dari Nottingham dan menyamar sebagai pengemis. Mereka bertemu di hutan. Hari sudah sore dan hampir gelap. Ketika Robin Hood melihat kesatria itu, dia bertanya, "Apa yang kamu lakukan di hutan?" Apa yang kamu lakukan di sini, pengemis?" jawab kesatria. "Mereka tidak saling mengenali di sini. Ini adalah negara pelanggar hukum. Kembali
Anda tidak mengenal Anda, kata Robin. Aku tidak bisa kembali, saya takut dengan penjahat, jawab kesatria itu. Sambil mengeluarkan pedang, aku siap melawanmu. Dan pertarungan pun dimulai. Keduanya ahli pedang, tapi Robin Hood jatuh ke tanah. Kesatria itu berkata, sekarang bawa aku ke pimpinanmu, bawa aku ke Robin Hood. Dia melepas helmnya dan Robin Hood terkejut. Itu adalah Marian kesayangannya. Robin Hood menanggalkan pakaian pengemisnya. Marian mengenali Robin, dia juga sangat terkejut. Kemudian mereka berciuman. Ada kebahagiaan besar di hutan Sherwood malam itu. Marian dan Robin akhirnya bersama. Fiertak menikahkan mereka setelah beberapa hari. Ada pesta pernikahan di hutan. Pembantu Marian sekarang menjadi bagian dari hutan Sherwood. Dia lembut dan baik kepada semua orang. Semua orang mencintainya. Chapter 6. Ketenaran Robin Hood ada di mana-mana. Orang-orang mau memanggilnya Saint Robin dan Robin, sheriff dari hutan Sherwood. Banyak penjahat baru bergabung dengan Robin Hood. Mereka setia kepadanya dan mengikutinya kemana-mana. Anak buah sheriff tidak mau pergi ke hutan Sherwood untuk menangkap Robin Hood. Mereka takut. Sheriff of Nottingham sangat marah. Dia ingin menangkap Robin hidup atau mati. Apa yang salah dengan anak buahku? Mereka takut kepada Robin Hood. Mereka semua pengecut bodoh. Saya tidak membutuhkan siapapun. Saya akan pergi ke hutan Sherwood sendirian. Saya tidak takut pada legenda. Sheriff pergi ke Sherwood sendirian. Dia memasuki hutan yang gelap dan dia tidak melihat siapapun untuk waktu yang lama. Tiba-tiba sekelompok penjahat melompat turun dari puncak pohon. Mereka membuat lingkaran besar sekitar Sheriff. Kemudian mereka mengeluarkan pedang mereka. Sheriff ketakutan, wajahnya menjadi putih. Seorang penjahat berkata, baiklah, apa yang Anda miliki di sini? Sheriff of Nottingham secara langsung. Oh, tolong jangan bunuh aku, kata Sheriff yang pengecut. Aku bisa memberikanmu semua yang kumiliki. Para penjahat itu menertawakan Sheriff dan berkata, Tuan, kami sedang menunggumu. Robin Hood? Tanya Sheriff. Ya, Robin Hood, Anda diundang untuk makan malam bersama kami. Aku tidak lapar, biarkan aku pergi. Aku bisa memberikan Anda uang, emas, dan permata, tapi tolong lepaskan aku, kata Sheriff. Mulailah berjalan, dasar tukang daging, kata Bill Scarlet. Penjahat membawa Sheriff ke Robin Hood. Ayo bunuh dia, teriak penjahat. Ayo bunuh tukang daging gemuk ini. Robin Hood memandang Sheriff dengan jijik. Dia ingin membunuhnya juga, tapi Marian menghentikannya. Kami bukan tukang daging seperti pria ini, kata Marian. Kami adalah orang-orang yang jujur. Duduk dan makanlah bersama kami, Sheriff, kata Robin. Setelah makan, saya punya kejutan untukmu. Sheriff tidak lapar. Di akhir makan, Robin berkata, sekarang beri kami semua yang Anda miliki. Punya uang, emas, permata. Lalu buka semua pakaianmu, naik kudamu dan kembali ke Nottingham dengan telanjang. Robin dan Mariam dan para penjahat lainnya tertawa terbahak-bahak. Sheriff menaiki kudanya dan kembali ke Nottingham. Dia sangat kedinginan dan sangat marah. Aku harus menangkap Robin Hood itu dan menghancurkannya, teriak Sheriff. Ketika dia sampai di Nottingham, orang-orang melihatnya telanjang. Semua orang menatapnya. Mereka menuju dia dan tertawa keras. Hidup Robin Hood, Sheriff hutan Sherwood. Mereka menangis. Chapter 7. Setelah petualangannya di hutan Sherwood, Sheriff Nottingham berkata kepada anak buahnya, aku harus menangkap Robin Hood dan menghancurkannya. Bagaimana kita bisa menangkapnya? Sheriff berpikir beberapa saat, lalu dia berkata, saya tahu bagaimana kita bisa menangkapnya. Mari kita adakan kompetisi panahan di sini di Nottingham. Pemanah terbaik di wilayah ini selalu datang ke kompetisi. Hadiah untuk pemanah terbaik adalah panah perak yang terkenal. Salah satu anak buahnya bertanya, tapi apa Robin akan ikut dalam kompetisi? Tentu saja, Robin suka tantangan, kata Sheriff. Dia akan datang dengan menyamar dan kita harus menemukannya. Utusan Sheriff pergi kemana-mana dan memberitahu orang-orang tentang kompetisi. Suatu hari, Fiertak mendengar berita itu. Dia segera memberitahu Robin dan para penjahat. Robin berkata, saya pemanah terbaik di wilayah ini. Saya dapat dengan mudah memenangkan panah perak. Oh, Robin jangan pergi, kata Marian. Ini jebakan, Sheriff ingin membunuhmu. Ya Robin, kata Fiertak. Ini jebakan, berbahaya bagimu untuk pergi. Saya harus pergi, saya tidak pernah menolak tantangan. Saya akan menyamar sebagai petani miskin, tidak ada yang mengenali saya. Bisakah kami datang untuk melindungi Anda? Tanya anak buah Robin. Ya, kamu juga bisa datang dengan menyamar sebagai petani. Anda bisa tetap berada di keramaian, tapi bersiaplah untuk bertarung jika perlu. Suatu pagi di bulan Mei, Robin dan penjahatnya
ke kompetisi pemanahan. Ketika mereka tiba di Nottingham, alun-alun kastil penuh dengan orang. Semua kompetisi pemanahan adalah acara khusus. Ada musisi, akrobat, anak-anak bangsawan dan wanita. Ada bendera warna-warni di mana-mana. Di sekitar alun-alun kastil ada target yang sulit. Ada banyak pemanah yang sangat baik di kontes. Mereka semua mencoba untuk mencapai target, tapi pemanah terbaik adalah petani berjubah dan berkerudung merah. Dia mencapai semua target yang paling sulit. Kerumunan berteriak kegirangan, dia adalah pemenangnya. Sheriff terdiam. Dia tahu bahwa petani berjubah merah dan berkerudung itu adalah Robin. Pengawal, hentikan petani berjubah merah itu, teriak sheriff yang marah. Dia adalah musuh kita, Robin Hood, penjahat. Penjaga sheriff berlari untuk menangkap Robin, tapi anak buah Robin menyerang para penjaga. Ada banyak pertempuran. Robin dan anak buahnya membunuh atau melukai sebagian besar anak buah sheriff. Kemudian mereka dengan cepat meninggalkan Nottingham dan kembali ke hutan Sherwood. Mereka merayakan kemenangan mereka. Chapter 8. Robin dan Mariam sedang berjalan-jalan melalui hutan ketika mereka melihat seorang pemuda duduk di dekat sungai. Dia memainkan kecapi dan menyanyikan lagu sedih. "Siapa kamu dan mengapa kamu menyanyikan lagu sedih ini?" tanya Robin. "Nama saya Alan dari Barrow-Slade, tapi orang memanggil saya Alan Dale. Saya sangat tidak bahagia karena saya mencintai seorang gadis bernama Alice. Dia mencintai saya juga, tapi ayahnya ingin dia menikah dengan seorang baron tua yang kaya. Pernikahannya besok di gereja Papleywick." Pemuda itu sangat tidak senang sehingga dia mulai menangis. Robin dan Mariam saling memandang. Mariam mengingat situasi yang sama beberapa waktu lalu. Kemudian Robin berkata, "Aku ingin membantumu, Alan Dale. Aku punya rencana, ikutlah denganku." Pagi-pagi keesokan harinya, Robin mengirim pemanah terbaiknya ke Paperwhite. Mereka bersembunyi di dalam gereja dan di sekelilingnya. Robin, Fairtalk, dan Alan Dale menyamar sebagai petani yang sederhana. Kemudian mereka pergi ke Paperwhite. Mereka memasuki gereja dan duduk. Pada tengah hari, uskup dan baron tua yang kaya memasuki gereja. Kemudian Alice tiba bersama ayahnya. Dia menggunakan gaun putih dan memiliki bunga di rambutnya. Dia sangat cantik tapi sangat sedih dan pucat. Ketika uskup memulai upacara pernikahan, Robin berdiri dan berkata, "Tuanku, seorang laki tua yang jelek tidak dapat menikahi wanita muda yang cantik ini. Musim dingin tidak bisa menikahi musim semi." "Apa?" teriak uskup. "Duduk dan diam. Tidak ada cinta antara pria tua itu dan wanita muda ini. Anda tidak boleh menikahkan mereka." Uskup sangat marah. Hal berteriak, "Penjaga, tangkap petani ini segera." Pada saat itu Robin, pria berdiri dan mengarahkan busur dan anak panah mereka ke penjaga. Para penjaga tidak bergerak. Uskup berlari keluar dari gereja. Alan Dale berlari ke Alice dan memeluknya. "Alice yang manis, aku ingin menikahimu." Alice sangat bahagia dan berkata, "Anda adalah satu-satunya pria yang ingin saya nikahi." Fairtalk menikahi pasangan bahagia di gereja Paperwhite. Kemudian semua orang kembali ke hutan Sherwood untuk menikmati jamuan pernikahan. Alan Dale dan Alice tinggal di hutan Sherwood bersama Robin, Mariam, dan penjahat. Chapter 9. Orang asing di hutan. Pada malam Robin sedang berburu di hutan. Dia melihat seorang kesatria menunggangi kuda tua yang lelah. Kesatria itu mengenakan palang merah tentara salib. "Selamat malam, anak muda," kata kesatria itu. "Apa nama hutan ini?" "Ini hutan Sherwood, Pak," jawab Robin. "Saya datang dari Tanah Suci. Saya berada di sini selama bertahun-tahun. Saya banyak berperang melawan Turki. Sekarang saya sangat lelah dan lapar," kata kesatria itu. Robin berkata, "Kesatria pemberani datang dan makan bersama saya dan anak buah saya. Anda bisa tinggal bersama kami malam ini. Terima kasih atas tawarannya." Saya dengan senang hati menerimanya. Kedua pria itu berkuda melalui hutan bersama-sama. Robin memberitahu orang asing itu tentang Raja John yang rakus dan sheriff yang jahat. Dia menceritakan bagaimana orang-orang miskin menderita. Dia menjelaskan mengapa dia menjadi penjahat. Orang asing itu mendengarkan dengan seksama. Ada makanan babi panggang yang enak malam itu. Orang asing itu menyukai kebersamaan Robin, Mariam, dan para penjahat. Dia berbicara tentang petualangannya di Tanah Suci. Di akhir makan, Robin berdiri dan berkata, "Mari kita minum untuk Raja Richard yang baik dan untuk kembalinya dia." Semua orang bersorak dan minum untuk Raja Richard yang baik untuk kembalinya dia. Kemudian orang asing itu berdiri, melepas penutup kepalanya dan berkata, "Teman-teman, saya harus mengatakan yang sebenarnya.
sebenarnya. Saya bukan seorang kesatria, saya adalah milikmu, Raja Richard, juga disebut hati singa. Hening sejenak. Kemudian, selamat datang di rumah Raja Richard. Semua orang berlutut. Robin berkata, kami bersyukur kepada Tuhan atas kembalinya Anda, Raja Richard. Saya adalah raja yang beruntung. Saya memiliki orang-orang yang setia, kata Raja Richard dengan air mata berlinang. Saya tahu bahwa saudara saya John dan anak buahnya tidak jujur dan serakah. Sekarang saya di sini untuk menghukum yang jahat dan membawa keadilan bagi semua. Raja Richard memandang semua orang dan berkata, Anda bukan penjahat lagi. Anda sekarang adalah orang yang bebas dan semua taman saya, Robin, tanah Locksley adalah milikmu lagi. Kalian semua bisa meninggalkan Sherwood hutan dan hiduplah sebagai manusia bebas. Ada kegembiraan besar di udara. Malam itu Raja Richard tidur di hutan Sherwood. Pagi berikutnya dia pergi ke Nottingham bersama Robin, Mariam dan teman-teman lainnya di hutan Sherwood. Ketika Sheriff melihat mereka, dia melarikan diri dan tidak pernah kembali. Setelah Raja kembali, Robin, Mariam, dan Little John pergi ke Locksley. Mereka menjalani hidup yang panjang dan bahagia. Beberapa penjahat kembali ke rumah dan desa lama mereka. Beberapa pergi mencari petualangan, yang lain menjadi tentara di pasukan raja. Di hati setiap orang ada kenangan indah tentang tahun-tahun yang dihabiskan di hutan Sherwood.